Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnur Hayati dari kelas 3D Pemasaran dengan NPM 1200272. Di sini saya akan mereview materi tentang marketing. Pemasaran merupakan suatu kegiatan yang memegang peranan penting dalam suatu perusahaan, karena dengan pemasaran perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adapun pengertian pemasaran menurut para ahli, salah satunya dari Kotler dan Keller 2009. Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Yang pertama, menciptakan. Kita bisa menciptakan produk sendiri atau dengan produk orang lain. Maksudnya, orang lain membuat produknya, kita yang menjualnya. Yang kedua, mengkomunikasikan. Bisa dengan cara promosi atau membuat iklan dan dengan cara mensosialisasikan produk tersebut. Yang terakhir, memberikan nilai kepada pelanggan. Nilai pelanggan atau customer value adalah tolak ukur pelanggan yang memberikan penilaian terhadap bisnis, baik dari sisi pelayanan, kualitas produk dan jasa, ataupun kemudahan mereka untuk mendapatkan produk tersebut. Memberikan nilai pelanggan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Itu bisa dengan kualitas, desain, atau atribut produk lainnya. Atau itu bisa melalui branding, layanan purna jual yang unggul, dan harga. Setiap pelanggan akan memiliki pertimbangan berbeda pada aspek-aspek tersebut. Selanjutnya, pengertian pemasaran menurut Philip Kotler. Pemasaran adalah proses kemasyarakatan di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk yang bernilai secara bebas dengan orang lain. Apa itu AIDA? AIDA adalah sebuah model yang menjelaskan 4 fase yang dialami seorang konsumen sebelum melakukan pembelian. Yang pertama ada aware atau attention. Fase di mana kamu harus mencoba untuk menarik perhatian calon konsumen. Karena asumsinya mereka belum mengenal bisnis dan produk yang kamu tawarkan. Dengan menarik perhatian mereka, harapannya calon konsumen bisa tahu bahwa brandmu ada dan mereka juga bisa tahu apa saja produk yang kamu jual. Contohnya, misalkan kamu punya bisnis agen travel. Untuk menarik calon perhatian konsumen, kamu bisa membuat artikel atau video tentang rekomendasi tempat wisata yang menarik. Yang kedua, ada interest. Fase di mana kamu harus membuat calon konsumen tertarik dengan bisnis atau produk yang kamu tawarkan. Jadi, jika di fase ini kamu berhasil membuat calon konsumen berkata, "Saya suka produk ini," atau "Kelihatannya produk ini menarik ya," berarti strategi yang kamu jalankan sudah berhasil. Tapi, bagaimana caranya agar calon konsumen bisa tertarik dengan produkmu? Contohnya, misalkan kamu melakukan riset pelanggan dan dari hasil risetnya diketahui bahwa nilai produk yang dianggap paling penting oleh mayoritas pelanggan adalah harga yang terjangkau. Jadi, untuk membuat mereka tertarik, kamu bisa saja membuat konten yang isinya tentang list perbandingan harga produk atau alasan mengapa produkmu punya nilai value for money yang lebih baik dibanding kompetitor. Yang ketiga ada dessert. Setelah berhasil membuat calon konsumen tertarik, kamu harus membuat mereka menginginkan produkmu. Lalu, apa bedanya dengan fase sebelumnya? Well, di fase interest, calon konsumen baru tertarik dengan produkmu. Tapi mereka belum di tahap ingin membeli produknya gitu. Jadi, tujuan di fase ini adalah untuk memastikan bahwa calon konsumen yang tertarik dengan produkmu jadi ingin membeli produkmu saat ini juga. Itulah mengapa saat masuk ke fase dessert, umumnya bisnis akan melancarkan promosi yang bisa mengundang calon konsumen untuk membeli secepatnya. Contohnya seperti menawarkan promo terbatas, buy one get one, atau kupon di event tertentu, sehingga calon konsumen bisa merasakan bahwa
Sekarang adalah momen yang tepat untuk membeli. Yang terakhir ada action. Di tahap AIDA yang terakhir, kamu perlu memastikan bahwa calon konsumen benar-benar membeli produkmu. Karena terkadang konsumen yang sudah berminat pun bisa saja tidak jadi membeli. Yang keempat, ada action. Di tahap AIDA yang terakhir, kamu perlu memastikan bahwa calon konsumen benar-benar membeli produkmu. Karena terkadang konsumen yang sudah berminat pun bisa saja tidak jadi membeli. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.